Ketua Organisasi Papua Merdeka, Jeffrey Bobarat, memberikan peringatan keras kepada Presiden Jokowi untuk tidak menginjakan kakinya ke tanah Papua. Ya, OPM dengan tegas melarang Jokowi untuk hadir dalam perayaan PON ke-20 di tanah Papua itu. OPM dan rakyat Papua memberikan warning atau peringatan tegas kepada Presiden RI Joko Widodo untuk tidak hadir dalam perayaan PON ke-20 di atas tanah Papua. Tegas Jeffrey Bobarat melansir jurnal Portal News Minggu 3 Oktober 2021. Jeffrey mengatakan bahwa Jokowi sampai saat ini belum menuntaskan tugasnya dalam mendengar aspirasi rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Atas nama rakyat bangsa Papua, kami sebagai pemegang mandat rakyat, kami sebagai Ketua UPM menyampaikan satu hal penting kepada seluruh rakyat Indonesia, dunia internasional, dan khususnya rakyat Papua, ucap Jeffrey. Anda Presiden Jokowi belum menyelesaikan tuntutan rakyat Papua. Aspirasi rakyat Papua bagi penentuan nasib sendiri. Begitulah lanjutnya. Lebih lanjut, Ketua UPM itu lantas meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi dan sekaligus seluruh pemerintahan Indonesia. Ia mengatakan, Indonesia saat ini sedang melakukan pelanggaran HAM berat dengan Papua. Hal tersebut dikatakan berdasarkan laporan resmi dari Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang umum yang diselenggarakan bulan lalu. Indonesia masuk dalam daftar negara yang dalam melakukan pelanggaran HAM di planet ini, tutur Jeffrey. Sekali lagi, Presiden Joko Widodo, jangan datang di atas tanah Papua. Jika Anda datang, akan terjadi pengorbanan menjelang PON, perang akan terjadi di mana-mana. Konsekuensinya, Anda bertanggungjawabkan. Begitulah ungkapnya. PON Papua resmi dibuka, simak kemeriahan acaranya. Pekan Olahraga Nasional 20 atau PON Papua resmi dibuka di Stadion Lukas NMB, Jayapura, Papua, 1-2 Oktober 2021. Rangkaian acara pembukaan dimulai 19 waktu Indonesia Timur. Puluhan penari menarikan tarian tradisional diikuti dengan tulisan "Selamat Datang Papua". Video hitung mundur diputar dengan burung cendrawasih. Pada acara pra-pembukaan PON Papua ditampilkan video yang menunjukkan keindahan alam Papua, termasuk Danau Sentani, Tugu Arthur, situs megalitik, juga kerajinan tangan, serta suguhan khas Papua diantaranya papeda dengan kuah kuning. Kota dengan keanekaragaman yang terangkai menjadi sebuah harmoni, menyambut hangat jiwa-jiwa baru yang datang. Penggalan penjelasan dari video tersebut, upacara pembukaan PON 20 menceritakan Papua masa dulu, masa kini, hingga masa yang akan datang. Tampilan pertunjukan kreatif dan budaya itu mengusung pesan kebangkitan anak-anak Papua pada masa depan. PON Papua sekaligus menjadi momentum bagi anak-anak muda bumi cendrawasih untuk bangkit dan berprestasi dalam olahraga. Sejumlah selebritas nasional dan artis Papua turut memeriahkan upacara pembukaan PON 20 di Stadion Lukas NMB, Sentani, Jayapura itu. Mereka antara lain Raffi Ahmad, Intan Saumadani, Titar Ginoy, dan Irsa Yaku sebagai pembawa acara sebelum upacara pembukaan berlangsung. Eda Kondologit, Tulus, Ruth Sahanaya, Michael Jakari Melina, Noella Elizabeth, Auparai, dan Lea Simanjuntak akan mengisi acara sebelum PON 20 dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian terdapat pula artis Papua antara lain Fimanku FT, Hiba Bansawan, Juanita Katarin, Papua Original, Trio Papua Albert Fagdawer, Oyan The Voice, dan paduan suara Gema Chandra Universitas Cendrawasih. Sebanyak 40.000 kursi disiapkan bagi para penonton. Jumlah itu merupakan 25% dari kapasitas total Stadion Lukas NMB. Ratusan tenaga medis juga telah bersiaga selama upacara pembukaan PON 2021 itu. Mereka disebar di sejumlah titik di area stadion seperti di pintu masuk hingga di dalam stadion. PON Papua akan berlangsung hingga 15 Oktober. Sebanyak 6.442 atlet akan bersaing memperebutkan medali dalam PON kali ini. Jawa Barat merupakan juara bertahan. Sebelum pembukaan, sejumlah cabang olahraga sudah dipertandingkan. DKI Jakarta saat ini masih merajai klasemen perolehan medali PON Papua dengan 28 emas, 15 perak, 20 perunggu. Tuan rumah Papua di posisi kedua dengan 17 emas, 5 perak, 13 perunggu. Posisi ketiga ditempati Jawa Barat dengan 11 emas, 15 perak, dan 25 perunggu. Presiden Jokowi tak gubris ultimatum mahasiswa. BEM LSI demo KPK hari ini. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Selamatkan KPK akan melakukan aksi hari ini Senin 27 September 2021. Hal itu menyusul ultimatum mereka tak digubris Presiden Joko Widodo. Ultimatumnya masuk terkait nasib pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipecat akibat tes wawasan kebangsaan. BMSI menilai janji Jokowi terkait penguatan KPK tak ubahnya sebagai lip service belaka. Terlihat Jokowi membiarkan 57 pegawai KPK dipecat melalui TWK.
yang prosesnya abal-abal, maladministrasi, tak terbukti melanggar HAM seperti temuan Komnas HAM dan Ombudsman RI. Presiden Jokowi yang tidak kunjung membuktikan janjinya untuk memperkuat KPK, sampai kita ultimatum pun beliau masih tidak bergeming. Terang Fahrul Firdausi, Presiden BEM Unsur, aliansi Gaza kepada Kompas TV Minggu 26 September. Demo BEM-SI hari ini menuntut Jokowi menyelamatkan KPK dengan menarik kembali 57 pegawai KPK korban TWK. Latar belakang masalahnya adalah soal pemberhentian 57 pegawai dengan TWK. Tuntutan lainnya, kita ingin Presiden Jokowi bersikap menyelamatkan KPK. Itulah kata Fahrul. Aksi gerakan selamatkan KPK itu akan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK dengan titik kumpul UNJ, kampus PGS di Setiabudi. Tidak kurang 1.000 mahasiswa akan ikut dalam demo di KPK itu. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Mataram, Kalimantan, Sumatera Selatan, Padang, Solo, Jogja, Purwokerto, dan wilayah Jabodetabek. Soal protokol kesehatan, Fahrul menjaminnya, kata dia, semua masa aksi diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak, seperti yang sudah ditegaskan di pamflet, singkat Fahrul. Sebelumnya BEM-SI dan Gaza mengultimatum Presiden Jokowi untuk berpihak terhadap pemberantasan korupsi. BEM-SI mendorong Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengambil sikap terhadap 57 pegawai KPK yang telah menerima surat pemberhentian lantaran TWK yang dinilai maladministrasi dan melanggar HAM. Melalui surat terbuka, BEM-SI dan Gaza meminta Presiden Jokowi untuk mengangkat 56 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, sebagaimana sesuai dengan janjinya untuk memperkuat lembaga anti rasuah saat kampanye pemilihan presiden beberapa tahun silam. Maka kami aliansi BEM seluruh Indonesia dan Gaza memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3 kali 24 jam. Tercatat sejak 23 September 2021. Bunyi surat terbuka yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut sebagaimana termaktub dalam surat terbuka. BEM-SI dan Gaza akan menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan jika ultimatum tidak ditulis. Jika Bapak Presiden Jokowi masih saja diam tidak bergeming, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan. Begitulah lanjutnya. BEM-SI dan Gaza menilai surat ultimatum sangat tepat diberikan Presiden Jokowi lantaran sesuai dengan kewenangannya, terutama terkait kewenangan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan. Ketua Organisasi Papua Merdeka, Jeffrey Bobarat, memberikan peringatan keras kepada Presiden Jokowi untuk tidak menginjakan kakinya ke tanah Papua. Ya, OPM dengan tegas melarang Jokowi untuk hadir dalam perayaan PON ke-20 di tanah Papua itu. OPM dan rakyat Papua memberikan warning atau peringatan tegas kepada Presiden RI Joko Widodo untuk tidak hadir dalam perayaan PON ke-20 di atas tanah Papua. Tegas Jeffrey, Bobarat melansir Jurnal Portal